Saya, Maharani Putri Oktaviari, akan mereview Perundang-undangan K3 terkait Peraturan Menteri Tenaga Nomor 3/Men/1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Pada presentasi ini, saya akan membagi dalam 3 sesi, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan sebagai pelaksanaan Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Tenaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi, peraturan ini merupakan keluaran dari atau pelaksanaan dari UU tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diperlukan adanya ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan di tempat kerja, bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan peraturan menteri. Dan undang-undang tata cara ini mengacu pada beberapa undang-undang sebagai berikut. Nomor 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia. Lembaran Negara tahun 1051 Nomor 4. Yang kedua, mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja. Yang ketiga, mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 14. Yang keempat, mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per garis 05 garis miring man garis miring 1993 tentang petunjuk teknik pendaftaran kepesertaan, pembiayaan iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja. Yang kelima, mengacu pada keputusan Presiden RI nomor 96 garis miring M garis miring tahun garis miring tahun 1993 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan 6. Yang terakhir, mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per garis 04 garis miring Men garis miring 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja. Isi terkait dengan pasal 1 ini terkait dengan kecelakaan. Ada beberapa pengertian tentang kecelakaan, yaitu kejadian yang tidak dikehendaki, tidak diduga semula dapat menimbulkan kerugian, entah manusia atau benda. Yang kedua, kejadian berbahaya lainnya itu yang kejadian yang potensial. Yang ketiga, tempat kerja. Tempat kerja itu ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tidak, yang tempat itu terdapat sumber-sumber bahaya. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagian yang berdiri sendiri. Terkait dengan kecelakaan, kejadian berbahaya yang terjadi di tempat kerja, semua itu dilakukan pengurus yang terdiri dari pegawai dan pengawas. Menteri juga terlibat dalam pengawasan ini, tapi yang mungkin banyak dan utama terlibat adalah Menteri di bidang ketenagakerjaan. Bab 2 Pasal 2 Tata cara pelaporan kecelakaan. Tiap pengurus itu wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerjanya. Kecelakaan kerjanya itu seperti kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah dan lain-lainnya. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5. Pengurus pengusaha wajib melaporkan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Ini berlaku bagi semua pengurus atau pengusaha yang belum atau sudah mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial. Setelah itu, pelaporan dapat dilakukan tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah terjadi kecelakaan.
itu dapat disampaikan dengan lisan atau tulis. Pasal 6, setelah adanya pelaporan ke kantor Departemen Tenaga Kerja, setelah itu kantor Departemen Tenaga Kerja melakukan pemeriksaan serta pengkajian yang dilakukan sesuai undang-undang. Setelah itu, pasal 7 dan 8, pegawai pengawas melaksanakan pemeriksaan dengan menggunakan formulir laporan pemeriksaan sesuai lampiran. Dan lampiran ini nanti ada di UU tersebut. Lalu Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja tiap akhir bulan menyusun analisis laporan dalam daerah hukumnya sesuai lampiran 6 peraturan ini. Hasil analisis disampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja selambat-lambatnya 5 bulan berikutnya. Setelah dilakukan analisis yang dilakukan tiap bulan, setelah itu Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja harus segera menyampaikan analisis kecelakaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Lalu berlanjut ke Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Itu akan bekerja atau bertugas menyusun analisis laporan kekerapan dan tingkat keparahan kecelakaan tingkat nasional. Dalam bab 4, ini menjelaskan tentang sanksi, bab 5 pengawasan, bab 6 sebagai penutup. Yang ringkasannya itu intinya pengurus atau pengusaha yang melanggar dalam mungkin nggak melaporkan kejadian kecelakaan atau memanipulasi data kecelakaan, itu nanti akan dikenakan sanksi oleh pengawas ketenaga kerjaan. Itu pengurus wajib melaporkan segala bentuk kecelakaan di tempat kerja. Kalau nggak dilaporkan, akan dikenakan sanksi. Ini berlaku bagi pengusaha atau pengusaha yang sudah atau belum mengikut sertakan pegawainya ke program jaminan sosial. Pelaporan itu dilakukan tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah kejadian, bisa dengan lisan atau tertulis kepada kepala atau pegawai kantor Departemen Tenaga Kerja yang selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengkajian laporan harus sesuai dengan formulir, lalu kepala Departemen Pegawai Tenaga Kerja melaporkan ke DPTK setempat selambat-lambatnya 5 bulan berikutnya. Setelah itu dilakukan analisis setiap bulan. Setelah itu dilaporkan ke menteri atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya berakhir ke Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan menyusun analisis laporan itu tingkat nasional. Selesai. Ada kata-kata mutiara yang bisa kita maknai. Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. Bunda Teresa. Thank you.